Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Khairiah Mardatila dengan NIM 19230949. Di sini saya akan mempresentasikan proyek interview untuk mata kuliah Karakter Buildings. Baik, di sini yang pertama saya mau memperkenalkan biodata narasumber. Saya mewawancarai karyawan PT Inoa Politekno Indonesia. Nama lengkap narasumber yaitu Muhammad Abduh. Beliau berusia 49 tahun, tempat kerjanya di PT Inoa Politekno Indonesia. Posisinya sebagai MIS Manager. Beliau lulusan Universitas Telkom. Latar belakang memilih narasumber dikarenakan Bapak Muhammad Abduh memiliki pengalaman yang lebih dari 20 tahun di bidang IT, mulai dari programmer hingga menjadi MIS Manager. Latar belakang pendidikannya di Teknik Informatika dari Universitas Telkom memperkuat kompetisinya di dunia teknologi. Beliau dikenal memiliki pandangan visioner tentang perkembangan teknologi termasuk AI dan keamanan siber. Tanggal dan tempat pelaksanaan interview. Interview dilakukan pada hari Kamis 17 Oktober 2024 dan interview dilaksanakan di PT Inoa Politekno Indonesia. Berikut adalah lampiran atau video wawancara bersama narasumber saya yaitu Bapak Muhammad Abduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya Naila Khairiah Mardatila dengan NIM 19230949. Saya dari kelas 19314. Di video kali ini saya akan sharing-sharing nih dengan narasumber saya. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan nama, umur, serta jabatan dan di mana Bapak bekerja. Ya, terima kasih. Mbak siapa tadi? Naila. Naila. Ya, nama saya Muhammad Abduh. Umur saya sekitar 49 tahun. Ya, saat ini saya bekerja di PT Inoa Politekno Indonesia. Posisi saya sebagai manajer IT, ya. Atau kalau di sini nyebutnya MIS Departemen. Itu aja perkenalan. Baik, sebagai seorang programmer nih, pasti Bapak sudah berpengalaman di bidang IT. Bisa mungkin Bapak menceritakan sedikit latar belakang Bapak? Ya. Saya dulu kuliah di Telkom. Dulu namanya Sekolah Tinggi Teknologi Telkom. Tahun 94. Ngambil jurusan Teknik Informatika. Selepas kuliah 4 tahun lanjut kerja di, kita nyebutnya apa ya, software house, semacam perusahaan konsultan IT ya, bikin program dan implementasi ke customer. Kebetulan waktu itu di Bandung, jadi nggak lama setelah kuliah, sekitar 1 bulan langsung kerja. Tim saya banyak ya, ada programmer, ada sistem analis, ada project manager. Jadi dalam membuat aplikasi itu sebenarnya banyak banyak posisi atau fungsi ya. Masing-masing punya fungsi. Sebenarnya karena waktu itu saya baru selesai kuliah, jadi saya jadi programmer. Nah, itu berapa tahun, kemudian pindah ke perusahaan lain, bidang telekomunikasi juga, sama masih sebagai programmer. Dan di programming itu sebenarnya juga ada jenjang karirnya ya.
yang junior programmer, kemudian nanti senior programmer. Nah, nanti kalau dia memang mau beralih ke apa sistem designer bisa juga. Tapi yang jelas sebagai programmer itu basicnya sudah cukup kuat lah untuk masuk ke bisnis analis atau sistem analis. Nah, sekarang saya di sini kan manajer, udah nggak programming lagi, karena Jadi sudah ada tim saya yang programming. Karena di sini sebagai manajer ya cuman semua mengarahkan aja. semua kita pegang. Kan IT itu nggak cuma programming. Iya. Iya, ada infrastruktur, ada network ya, Iya. hardware, ada sistem aplikasi. Sekarang semua saya pegang, supervisi lah bahasanya. Ya itu aja kali sebenarnya. Oh. Kalau boleh tahu Bapak sebagai manajer sudah berapa tahun? Saya manajer dari tahun 2012 ya, 2012 berarti ya 12 tahun. Udah lama 12 ya. tahun. Kira-kira apa yang membuat Bapak tertarik dengan dunia IT? IT itu dulu mungkin belum booming ya. Karena apa? IT itu orang pahamnya kan komputer ya. Iya. Komputer itu memang dari dulu tertarik ya, namanya komputer canggih gitu kan. Tapi biasanya orang suka itu kan karena ada kemampuan. Ya. Orang yang mungkin dia punya apa kemampuannya di mana, misalnya dia nggak suka matematika, nggak mungkin dia akan suka komputer. Nah, itu udah ada ini. Jadi basicnya orang yang ada passion atau semangat untuk ke dunia IT itu basicnya ya harus tahu bahwa itu perlu pengetahuan tentang, atau bagus ya pengetahuannya tentang matematika. Berarti emang passion Bapak waktu itu Betul, di IT. ya, iya, karena memang saya juga cukup lah ya di matematikanya basicnya juga kuat, sehingga ngerasa komputer ini tantangan dan apa skop pekerjaannya luas dimanapun. Sekarang kalau apa bisnis online pun kan tanpa komputer, tanpa sistem nggak mungkin bisa ya. Ada hubungannya dengan internet, ada hubungannya dengan aplikasi, ada hubungannya dengan digital marketing ya, itu kan semuanya butuh sentuhan IT, butuh orang-orang IT di situ. Jadi nggak terbatas orang yang apa lulusan IT ya, kalau emang dia serius ya, sebenarnya nggak usah takut nggak ada pekerjaan, banyak pekerjaan. Ya, itu motivasinya gitu, karena memang banyak dunia pekerjaan yang membutuhkan orang-orang IT. Untuk bekerja sendiri juga bisa. Sendiri bisa. Mbak bikin program, jual, banyak orang yang mau. Iya. Dalam perjalanan karir Bapak, ada gak momen yang paling berkesan yang pernah Bapak alami? Momen yang berkesan itu sebenarnya banyak ya. Seorang ya dimanapun posisinya, sebagai apapun gitu ya, itu akan senang ketika dia mendapatkan promosi. Ya, saya dari seorang engineer naik jadi senior engineer, dipercaya, terus jadi mungkin asisten manajer, kemudian jadi manajer. Ya itu momen-momen seperti itu pasti punya kebanggaan tersendiri dan membuat tambah semangat ya bahasanya. Terus juga kalau kita ada project lelah gitu ya, terus kemudian project itu selesai dan berhasil, nah itu jadi momen yang sangat membahagiakan buat kita dan tim. Jadi penyemangat. Betul. Jadi tidak hanya berkaitan dengan uang atau posisi, tapi menyelesaikan pekerjaan yang sulit dan kemudian kita berhasil, itu jadi membuat kita bahagia, happy gitu ya. Ya. Kalau disuruh memilih, Bapak lebih ingin memakai teknologi yang baru atau memperbaiki sistem yang lama? Kalau disuruh memilih, tergantung kondisi. Jadi
dimanapun kita itu harus bisa mapping plus minus lah, plus minus dengan kondisi yang ada. Karena tidak semua perusahaan, tidak semua komunitas itu sama kondisinya. Kalau kita ada di posisi perusahaan yang mungkin pas-pasan keuangannya, disuruh beli teknologi baru yang harganya mahal, nggak bisa jalan. Jadi Iya, menyesuaikan. tergantung kondisi, sangat tergantung kondisi. Timnya juga, karena kita bekerja itu nggak bisa sendiri, itu pasti. Itu yang harus ditanamkan di pikiran kita, bahwa hidup ini kita nggak bisa sendiri. Sekalipun kamu dapat project sendiri gitu, nggak bisa sendiri. Harus ada orang yang membantu, betul. Harus ada bantuan dari orang lain. Nah, itu namanya teamwork. Makanya kalau masuk ke perusahaan itu harus bisa teamwork. Syarat utamanya bisa sukses itu harus bisa teamwork di posisi manapun, sebagai operator, sebagai supervisor, sebagai manajer, itu harus bisa bekerja sama secara tim. Kalau nggak bisa bekerja sama secara tim, selesai. Jadi kalau disuruh milih teknologi, ya kalau memang dari segi finansial kita cukup, SDM kita mumpuni, ya mungkin kita akan update. Tapi kalau punya keterbatasan dari sisi finansial dan sumber daya manusia, ya mungkin memperbaiki yang ada jadi solusi yang tepat saat itu. Jadi mana yang pas ya tergantung situasinya, dengan kondisinya. Dari semua bahasa pemrograman yang ada, kira-kira ada nggak bahasa pemrograman yang menjadi favorit Bapak? Saya tuh programmer di tahun 90-an ya, 90-an sampai 2000 lah ya, di bawah 2010. Awal pertama kali saya kenal program itu Pascal. Gak tau deh, masih diajarin nggak ya sekarang. Turbo Pascal itu saya suka banget itu. Terus beralih ke tahun 2000-an ada Microsoft Visual Basic. Ya, itu cikal bakalnya ASP.NET itu dan Visual Basic. Itu udah hafal di luar kepala itu, banyak program yang saya bikin dengan Visual Basic. Terus kemudian nggak lama setelah itu main di web. Kalau yang Visual Basic dan Pascal itu kan untuk membentuk atau membuat aplikasi desktop namanya. Nah, dia nggak bisa dibuat untuk web ya. Nah, kalau mau pakai web akhirnya beralih ke ASP.NET dengan basic dari Visual Basic.NET juga. Nah, kemudian PHP. PHP. Nah, itu aja tuh 3 bahasa itu yang saya kuasai, dan semenjak 2010 ke sini saya udah nggak menyentuh programming lagi ya, paling sekedar baca-baca codingan orang untuk memperbaiki tim saya. Misalnya bikin program apa, ada yang perlu diperbaiki, saya baca programnya, ya saya kasih masukan. Kira-kira apa tanggapan Bapak yang kan sekarang AI itu semakin pesat ya? Apa sih tanggapan Bapak dengan AI yang makin pesat itu? Jadi sekarang? Untuk dunia ini semakin maju ya, dan sebenarnya kita nggak dikasih pilihan. Jadi kalau orang masih ada bilang mau milih maju atau mundur, ya enggak ya, kita kalau mau survive ya nggak ada pilihan, harus ikuti ya, harus ikuti. Seperti bisnis ya kan. Tahu Tanah Abang Jakarta? Tahu. Gimana dulu orang-orang kaya dari pedagang di Tanah Abang, dengan bisnis konvensional yang jual buka lapak, punya ruko, jual di situ. Nah, ini 2 tahun terakhir kan sudah punah, hampir punah, selesai. Karena sekarang orang sudah digital. Kebanyakan jualan yang digital. beli online. Iya, online. Mau nggak mau, kalau mau tetap berbisnis ya harus ikut. Nggak ada pilihan untuk tidak ikut gitu. Nah, AI pun begitu. Kedepannya memang nanti pakai AI. AI itu kan artificial intelligence ya, kecerdasan buatan, seperti kalau sekarang kita mau butuh sesuatu itu mesti banyak referensi segala macam, baca-baca. Kalau sekarang enggak. Dengan adanya AI dia tahu semua. Contohnya ya untuk AI untuk informasi itu ya misalnya ChatGPT gitu kan. Kita bisa nanya apa aja dan dia bisa jawab.
terkait berbagai hal. Penerapan AI itu kan nanti akan kemana-mana, di otomotif, industri otomotif, mobil yang udah bisa ngerem sendiri, dia bisa ngegas sendiri, dia bisa berhenti sendiri, dia bisa ngasih tahu, wah bensinnya mau habis, ya mesinnya sedang ada kerusakan. Itu kan kayak gitu-gitu kan kalau dicek sama manusia butuh waktu lama. Iya, Ya, sekarang nah, ada. sekarang ada mesin kayak gitu, dan itu udah memang harus kita ikuti. Jadi jangan pernah apatis, ya. Itu yang harus jadi tantangan ya. Kalau bisa nanti Mbak ini ya belajarlah AI, karena itu yang akan dibutuhkan ke depan. Jadi apa? Mungkin orang banyak khawatir tenaga kerja manusia itu nanti akan berkurang. Iya, jadi Akan takut berkurang kalah karena dengan kalah dengan AI, robot lah bahasanya. Orang-orang IT nggak perlu takut, karena iya kan kan. dia yang akan sempat membuat AI-nya kan dia akan maintain dia. Jadi orang-orang IT itu makanya kapanpun sebenarnya selama masih ada internet, jaringan, itu bisnis IT gitu. Terus Jadi berjalan. makanya kalau mau jadi orang IT jangan nanggung-nanggung. Nah, harus fokus, jangan setengah-setengah, harus belajar terus dan jangan terpaku dengan yang ada sekarang. Baca Harus baca, rajin. belajar, nonton ya. Nontonnya jangan nonton TikTok orang joget-joget doang, nonton teknologi gitu. Iya. Itu yang membuat kita tertantang, oh sekarang ternyata bisa begini ya, mesin bisa jadi kayak gini. Contoh aja kan, mau bikin desain video, gambar, nggak perlu kita keahlian gambar, cukup kasih tahu, saya mau gambar rumah 3 lantai, warna biru, ada halaman di depannya, ada ini, langsung sistem yang bikin gambarnya, fotonya jadi, dan jauh lebih bagus dibanding yang bikin arsitek. Ya, coba arsitek bisa gulung tikar kok kayak gitu kan, dia bisa paham. Tapi itu jangan membuat kita takut atau khawatir ya. Yang penting adaptasi terhadap teknologi dengan cara yaitu tadi perluas keilmuan, wawasan. Jadi gunakan internet secara bijaksana ya. Dan itu yang akan membuat kita nanti bisa ikut perkembangan zaman. Mau kemanapun, mau dimanapun, itu akan survive. Iya. Baik. Kira-kira Bapak punya nggak sih hobi yang tidak ada hubungannya dengan teknologi di luar dunia IT? Di luar dunia IT, saya suka fotografi. Saya suka fotografi pakai kamera DSLR ya. Kalau sekarang udah ada kamera mirrorless ya. Saya belum punya kamera mirrorless. Kalau DSLR saya punya. Fotografi, kemudian saya juga suka traveling. Ya itu karena sesuai dengan hobinya fotografi, jadi mau kamu mau traveling, mau moto di laut, mau moto di gunung gitu, mau moto di pasar, mau moto di mana kan itu harus butuh perjalanan. Traveling dan fotografi itu hobi saya. Berarti kalau sedang tidak bekerja, yang apa yang Bapak lakukan? Nah, jadi kalau nggak bekerja tidak juga melakukan hobi doang ya. Nah, kita kan di masyarakat juga, ya, di lingkungan juga kan kita harus punya kontribusi. Ya, saya aktif di kegiatan kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan, baik itu di lingkungan, terus komunitas, kemudian di organisasi-organisasi yang lain. Kira-kira Bapak ada gak buku atau sumber yang ingin Bapak sharing kepada kita bagi yang pemula-pemula IT? Kalau masalah judul buku saya nggak hafal ya, karena saya sekarang sudah nggak baca textbooks seperti itu. Cuma seringnya itu baca-baca artikel atau nonton. Dan mungkin akan lebih enak nonton di YouTube mungkin. Ya, bisa di YouTube, bisa di mana, di internet lah gitu ya. YouTube lah banyak ya tonton. Itu sekarang coba aja tonton video-video yang isinya tentang teknologi AI. Teknologi AI, kemudian sekarang ini marak
cybercrime ya, Iya, kejahatan kriminal cyber ya, di cyber security. yang hack Betul, gitu. itu coba tekunin aja dua itu, cyber security dan artificial intelligence. Itu untuk orang IT itu kedepannya Sangat sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan. ya. Eh, Kira-kira ada gak nasihat Bapak yang ingin disampaikan untuk saya misalkan atau yang lain yang untuk kedepannya? Artinya untuk semua mahasiswa zaman sekarang itu Gen Z itu cenderung manja kali ya, manja, tidak seperti zaman saya dulu. Ya nggak ada masalah sih, artinya selama manja dan kemudian kalian bisa kreatif ya nggak ada masalah, nggak ada isu. Yang jelas kita harus kreatif dan terus belajar. Belajar itu bisa dengan membaca buku, nonton, sama bersosialisasi. Ya, sosialisasi, betul. Banyak peluang itu kita dapat dengan dari sosialisasi. Mau sosialisasi di grup WA, mau sosialisasi langsung ketemu face to face. Itu yang bikin kita bahasanya kan silaturahmi membawa banyak rezeki. Gitu. Itu yang akan berpeluang. Nanti selesai kuliah mungkin kalau punya duit banyak bisa usaha, tapi kalau nggak punya duit banyak kan harus kerja. Nah, lowongan pekerjaan itu nggak bisa didapat dengan diam aja. Banyak ngobrol, teman yang banyak, networking namanya, sosialisasi, network jaringan itu penting untuk saat ini. Perkuat itu, dan yang jelas harus percaya diri, confidence ya. Jangan merasa aduh saya nggak mampu gitu. Kalau anak sekarang bahasanya apa? Insecure. Takut. Ada saatnya. Gitu. Jangan pernah. Selama masih belajar, jangan pernah takut salah, terus mencoba. Yang jelas kalau ada yang ngasih tahu ini salah, ya perbaiki. Gitu. Itu aja sih. Yang penting semangat untuk terus belajar, bersosialisasi, dan jangan lupa dan penting itu tetap sisi religiusnya jangan ditinggalkan ya. Karena semakin banyak peluang untuk kemaksiatan segala itu dihindari lah sebisa mungkin. Ya baik, jadi kesimpulannya tuh kita harus terus belajar, rajin dan perbanyak organisasi juga untuk bisa menambah relasi. Betul. Gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu sama-sama. untuk saya. Semoga sukses ya. Iya. Amin. Mungkin saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah video atau cuplikan dari hasil wawancara saya kemarin bersama Bapak Muhammad Abdul. Jadi kesimpulan dari laporan presentasi ini adalah bidang IT menawarkan banyak peluang dan tantangan yang harus dihadapi. Kunci kesuksesan di dunia IT adalah kerja keras, kemauan untuk terus belajar, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi. Pesan dari Bapak Abdul, pelajari IT dengan sungguh-sungguh dan ikuti perkembangan zaman. Jangan jadi orang yang tetap memandang ke belakang terus. Jadi kita harus berpikir jauh ke depan dan memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik juga. Mungkin itu saja presentasi saya mengenai wawancara dan laporan wawancara untuk karakter building. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.